Pedagang ini hanya menjual apel busuk, tapi dia menghasilkan banyak uang. Dan lelaki tua di sebelahnya menjual sekeranjang apel yang enak. Tidak ada yang bertanya, bahkan memberi bayi itu hadiah gratis. Tidak ada yang datang untuk membeli apelnya. Tetapi lelaki tua itu tidak khawatir sama sekali, namun memutuskan untuk menurunkan harga. Lama-kelamaan banyak orang yang datang untuk membeli apelnya. Pedagang kecil itu melihat bahwa dia menyukainya. Jadi dia menurunkan harganya menjadi harga yang lebih rendah dari lelaki tua itu. Setelah itu apel dituang di atas karpet. Jika buah sudah busuk balik, lalu segarkan airnya, diperbesar dari jauh. Apel-apel itu terlihat begitu segar sehingga banyak anak yang tertarik. Orang buta yang lewat juga ingin membeli 1 pound. Saya akan memilih yang terbaik untuk Anda. Pedagang itu melihat bahwa pelanggannya buta. Jelas tidak cukup untuk 1 pound. Tetapi kehilangan beberapa buah. Ini apelmu. Cukup untuk 1 pound. Terima kasih banyak. Tak lama kemudian kios apel miliknya ludes terjual. Jumlah uang yang diperoleh sangat besar. Dia mengikatkan uang itu dan melilitkannya di perutnya. Lelaki tua itu mengambil apel yang enak itu ke dalam keranjang. Kemudian keduanya menyeberangi sungai bersama untuk pulang. Perahu pun tiba. Pedagang itu punya banyak uang tapi menganggap tiketnya terlalu mahal. Jadi, ingin berbagi dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu langsung setuju setelah mendengarnya. Berikan juga 2 apel merah kepada tukang perahu. 2 apel itu dianggap sebagai ongkos saya. Pedagang itu berkata bahwa sungai yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas dan perahu kehilangan kendali. Akhirnya menabrak karang yang terbelah. Ketiganya mencoba berenang ke pantai. Sambil melarikan diri, pedagang itu tidak lupa menyentuh kawat uang di perutnya, dan dia tersedot ke pusaran air. Tidak bisa keluar. Dia segera memutuskan untuk membuang semua uangnya ke dalam air. Berikan kepada saya. Jangan dibuang. Tukang perahu menyelamatkan orang tua itu. Tapi pedagang itu tidak peduli. Masuk dan mengambil dompetnya. Setelah mengikatnya ke punggungnya, dia menemukan cara untuk melarikan diri. Di sisi ini, lelaki tua dan tukang perahu mencapai pantai dengan selamat. Sementara pedagang tidak bisa lagi bergerak. Dia ingin menjatuhkan kantong uang itu. Tetapi tadi dia tidak sengaja mengikatnya terlalu kencang. Sebelum pedagang kecil sempat bereaksi, gelombang besar menenggelamkannya. Setelah diselamatkan ke darat oleh orang-orang, kencing benar-benar tidak berdaya, hanya karena takut kehilangan uang, sehingga harus mati. Tukang perahu membantunya mengeluarkan tas itu. Untaian uang berserakan di tanah. Semua orang menggelengkan kepala dengan jijik. Sayang sekali dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Baginya sekarang, kedua hewan ini harus makan serigala setiap hari. Beruang hitam ditakuti oleh mereka untuk berlari memanggil ibu mereka. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka hanya bisa bertindak sebagai pelayan. Belum lama berselang, kedua domba ini masih menjadi makanan di piring petani. Suatu hari petani ingin mengadakan pesta untuk tamunya. Domba menjadi pilihan pertama karena kelezatannya. Ketika petani sedang mengasah pisaunya, dia secara tidak sengaja terlihat oleh seekor antelop, yang dengan tergesa-gesa memperingatkan domba-domba itu. Tapi di mata domba sekarang hanya ada makanan. Bahkan jika kambing itu mencoba mendorongnya, kepalanya masih memikirkan makanan. Melihat langkah kaki petani itu semakin dekat, anak kambing itu segera mendorong domba-domba itu menjauh dari pagar. Itu juga mengejar dirinya sendiri. Dia juga membawa burung gagak petani. Sejak saat itu, domba, kambing, dan burung gagak saling bergantung satu sama lain. Di tengah jalan, kambing itu melihat tengkorak sapi. Dia menyuruh domba itu memasukkan tengkorak itu ke dalam tas. Nanti ditaruh di dalam rumah sebagai hiasan. Meskipun domba sangat tidak disukai, tapi tetap harus dilakukan. Malam berangsur-angsur turun. Suhu di hutan semakin rendah. Keduanya menggigil kedinginan. Dan burung beo itu juga membeku menjadi patung. Kambing dengan cepat memasukkannya ke dalam wol domba. Dengan begitu Anda bisa menyelamatkan hidup. Hutan gelap itu sangat sunyi. Seekor landak lewat. Seekor burung terbang sudah cukup untuk menakuti mereka. Sementara di jalan yang sama, kambing itu tiba-tiba melihat percikan api di kejauhan. Jadi mereka mulai berjalan menuju api. Baru setelah saya masuk, saya baru tahu, 4 serigala sedang duduk di sana sedang melakukan pemanasan. Makan malam akan datang. Pada titik ini, mereka bertiga tidak punya jalan keluar.
Kambing itu hanya bisa dengan berani maju, mencoba untuk mengenal serigala. Kawan, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Apakah musim dingin terlalu dingin? Kami melakukan pemanasan di sini. Setelah mengatakan itu, si kambing meminta si domba untuk menyiapkan makan malam. Cepatlah. Tidak ada apa-apa di sini. Mengapa kamu begitu tercengang? Singkirkan kepalamu. Itu benar. Itu saja. Saya yakin kalian akan menyukainya. Daging tanpa tulang yang direbus juga memiliki banyak minyak. Saat serigala melihat tengkorak di dalam tas, tidak bisa duduk diam lagi. Kambing mengambil kesempatan untuk menyerang. Berpura-pura memberitahu serigala bahwa itu ada di saku tengkorak. Ini adalah jarahan dari serigala yang sangat besar. Apa? Mereka telah membunuh banyak dari jenis kita. Cepatlah, teman-teman. Begitu saja, kedua bersaudara itu memenangkan api. Saat terganggu, serigala bertabrakan dengan beruang hitam. Ketika saya mendengar bahwa ada seekor domba memakan seekor serigala di hutan, dia tidak percaya. Jadi dia memutuskan untuk melihatnya. Kedua saudara domba itu mendengar gerakan di luar, dan segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Beruang hitam dan serigala tidak dapat menemukan mereka. Lambat laun mereka lengah. Siapa sangka saat ini, domba-domba itu kelelahan, dan jatuh bebas ke tanah. Kambing pertama langsung melambungkan nomornya, berteriak cepat dan tangkap anak itu. Lalu buang kacang pinus ke tanah. Api terus menyembur ke atas. Beruang hitam menjadi panik. Sebelum dia sempat mengembalikannya, kambing itu jatuh di atas kepala beruang hitam. Bahkan lebih ketakutan, hanya bisa membungkukkan pantatnya mencari cara untuk kabur. Kambing itu masih bergelantungan di dahan pohon. Keesokan harinya, saat kambing itu bangun, segera memutuskan untuk menetap di sini. Serigala dan beruang terpaksa menjadi pelayan mereka untuk mempertahankan hidup mereka. Pekerjaan kedua bersaudara itu duduk di rumah bermain dan menari. Serigala bekerja keras di ladang. Beruang hitam bertanggung jawab atas peternakan lebah. Begitu saja, mereka telah hidup bahagia di sini selama beberapa dekade.